Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini setiap manusia akan berjuang dalam kehidupannya dan kita percaya bahwa tiap orang punya kesulitannya masing-masing. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita kesulitan melebihi kemampuan kita. Kalau hal itu rasanya sulit sekali, percayalah kita kerjakannya nggak sendirian. Kita kerjasama dengan Tuhan supaya setiap pergumulan bisa kita lewati pelan-pelan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. PKJ 281 kita pujikan tiap orang harus tahu. PKJ 281 tiap orang harus tahu bait pertama dan yang kedua. PKJ 281 tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini semua orang harus tahu akan kebaikan Tuhan, dan biarlah kebaikan Tuhan itu juga kami cerminkan melalui sikap dan perbuatan hidup kami hari ini. Dan kami serahkan biarlah firman-Mu menjadi dasar kami untuk bersikap, bertutur kata, dan berlaku. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita membuka Keluaran 26 ayat 30 sampai 37. Keluaran 26 ayat 30 sampai 37. Keluaran 26 ayat 30 sampai 37. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dan kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kain penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Bapak Ibu Saudara, arsitek
Arsitek itu adalah pekerjaan yang em, dibilang susah, ya susah gitu ya. Karena memang dia harus merancangkan sebuah desain untuk sebuah pembangunan bentuk gedung yang mungkin dari rancangan awal sampai jadinya bisa jadi sama ataupun berbeda. Tapi di sana juga ada apa namanya ya, ada sukacitanya juga karena memang arsitek itu kan harus kerjasama dengan sipil dan orang lapangan lain. Dia di balik meja gitu ya. Jadi lebih fokus ke rancangan awal sehingga pekerjaan lapangan lebih banyak yang mengerjakan, yang berat-berat itu orang lain. Tapi baik arsitek maupun pekerja sipil itu dua-duanya harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sama seperti orang Israel ya, arsiteknya Tuhan. Dalam membuat kemah suci ini, Tuhan yang mendesain. Maunya Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah bedanya sama arsitek, kalau arsitek kadang harus ngalah gitu dengan orang sipilnya atau orang lapangan yang kuli-kulinya. Tapi kalau Tuhan nggak bisa, Tuhan kan mutlak gitu ya, sehingga kita yang sebagai umat Israel, sebagai sipilnya, sebagai kuli-kulinya yang membangunnya harus nurut persis gitu. Kenapa sih Tuhan kayaknya kaku banget gitu ya? Kenapa sih nggak demokratis aja sama Tuhan? Sudah terbukti cara hidup demokratis bersama Tuhan itu nggak mempan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya manusia semena-mena. Taman Eden, ya kan? Itu demokratis tuh. Udah demokratis aja masih dilanggar. Tuhan masih baik. Kejadian Nuh udah demokratis tuh, masih banyak orang berbuat salah. Menara Babel udah demokratis tuh, masih aja banyak yang salah. Umat Israel ada masa-masa Tuhan ngasih kesempatan kebebasin, tapi tetap aja namanya manusia egois ya. Manusia itu sekalipun dia bilang oh ini yang paling benar, ini kepentingan yang benar, tetap aja kalau keluar dari mulut manusia, dari hati manusia itu udah pasti kecenderungannya dosa dan melakukan kesalahan. Sehingga harus, kalau soal firman, aturan hidup, beriman itu udah mutlak. Kenapa? Karena kalau manusia diselipin keinginan manusia pasti salah gitu, sebenar-benarnya kita. Sehingga umat Islam nggak bisa nih bangun kemah, oh demokratis aja dong Tuhan, kita juga mau dong desain kita, nggak bisa. Kalau pakai desain manusia berantem tuh orang manusia. Tuhannya ya itu harus ngadepin manusia yang rewel, ngeyel, sehingga harusnya ngikutin karena Tuhan niatnya baik sekali supaya ini bisa terbangun dan hidup kita bisa baik. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Memang menurut ke rencana Tuhan itu kayaknya susah gitu ya. Kenapa? Yang perlu kita sadari bukan rencana Tuhan yang susah. Sekali lagi, bukan rencana Tuhan yang mustahil. Yang susah adalah ketika rencana Tuhan berhadapan dengan kedagingan kita, keegoisan kita, makanya jadi susah. Tuhan seperti misalnya cuma minta dari 0 sampai 10, Tuhan cuma minta 5. Tapi keinginan kita minus 5. Jadinya kan jaraknya 10 gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan gak minta banyak, tapi keegoisan dan kedagingan kita, kemauan kita itu selalu bertentangan sama Tuhan. Jadi kayaknya Tuhan keinginannya jauh banget, kayak firman Tuhan kayaknya berat banget, padahal mah enggak. Kalau dikerjakan dengan baik, dengan taat, kita tinggalkan kedagingan dan keegoisan kita, maka seharusnya tidak menjadi hal yang mustahil. Sehingga biarlah hari ini dalam pekerjaan, dalam rumah tangga maupun juga dalam pelayanan kita, kalau Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal yang baik, waduh kayaknya susah banget, enggak. Tinggal kita menurunkan ego. Bayangkan kalau membangun kemah suci, umat Israel yang bangun itu semau dia, wah nggak jadi tuh, nggak bakal jadi. Sehingga biarlah kita sama-sama hari ini, kalau kita mau menjalani rencana Tuhan, kita tinggal ego kita. Kalau kita pengen lebih mudah menjalani rencana Tuhan, ego tinggalin dah. Maka itu bukan hal yang mustahil untuk hidup kudus, hidup baik, bermanfaat, dapat anugerah Tuhan, dapat berkat-berkat Tuhan, itu jadi hal yang sama sekali tidak mustahil. Itu jadi sangat yang sangat mungkin, possible. Asal tinggalin ego kita. Ego kita yang bikin sulit aja kita selalu. Sehingga biarlah kita andalkan Tuhan dan belajar percaya pada penyertaan Tuhan. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar sekali lagi bahwa seringkali perintah Tuhan itu rasanya sulit. Rancangan besar Tuhan, Tuhan arsitek hidup kami itu sulit karena ego kami. Tuhan gak pernah nuntut kami terlalu banyak. Hal yang sebenarnya sudah Tuhan sederhanakan, dari tuntutan yang ribuan sampai Tuhan bikin kecil. Udah hasil tawar-menawar dengan hidup kami manusia. Tapi masih jadi susah karena kami masih egois. Ajarkan kami melepas ego kami, keinginan pribadi kami, sehingga biarlah Tuhan yang bertahta. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.